untuk perkuliahan hari ini ya. Eh, Pada pertemuan sebelumnya sudah saya informasikan bahwa apa namanya untuk membuat sebuah peta administrasi ya. Pada hari ini nanti akan saya gabung ya. Dan saya gabung yang sudah kita bahas, nanti kalian gabung menjadi satu. Nah, caranya bagaimana nanti akan saya terangkan ya. Nah, jangan lupa untuk absensi disekat masing-masing ya, tetap absensi. Kemudian untuk tugas-tugas ataupun latihan yang sudah saya himbau untuk mengumpulkan, silakan ya segera dikumpulkan. Untuk beberapa latihan yang sudah kita lakukan itu segera dikumpulkan ya. Nanti ada caranya ya, maksudnya ada timernya, mengumpulkannya itu kapan, dan nanti biar saya bisa untuk membuat penilaian ya. Jadi yang tidak mengumpulkan itu saya bingungnya nanti harus menilai apa, seperti itu. Untuk yang peta administrasi aja ini saya rasa belum mengumpulkan semua ya, belum pada mengumpulkan, ada beberapa yang sudah. Silahkan cross check ya, cross check di masing-masing teman-teman, kenapa belum mengumpulkan, ada kendala apa, atau memang tidak bisa membuatnya. Silahkan ya konfirmasikan ke saya, karena selama ini tidak ada konfirmasi mengenai kesulitan ataupun yang lain ya. Jadi kalau memang kesulitan ya silakan diinformasikan, dikonfirmasikan ke saya, seperti itu ya. Nanti kalau memang yang tidak mengumpulkan, kalau nilainya jelek, silakan jangan kaget ya, maksudnya ya, karena sesuai saja ya, sesuai peraturannya ya saja. Untuk kuliah saja mungkin kalian tidak selalu mengikuti dengan full ya, saya rasa seperti itu. Yang saya harapkan sebenarnya kalian pada saat kuliah ya silakan disimak baik-baik, seperti itu. Dan juga nanti tugas-tugas ya, latihan-latihan yang sudah saya himbau untuk mengumpulkan, silakan dikumpulkan. Nah, bagi yang tidak mengumpulkan, ada konsekuensi tersendiri nanti, nilainya ya beda dengan yang yang mengumpulkan tentunya ya. Jadi kita main fair saja. Kalau memang yang mengumpulkan yang membuat tugas ya berarti mendapatkan nilai seperti itu. Kalau tidak ya nanti ada konsekuensi tersendiri. Silahkan, kalian sudah ini ya, sudah dewasa tentunya, bisa menentukan, bisa memikirkan, dan juga mungkin sudah waktunya untuk serius, karena semester tua seperti kalian ini, itu saya rasa sudah waktunya ya persiapan untuk menghadapi nantinya tentunya untuk skripsi ya, karena itu tidak main-main. Nanti biar bisa lulus tepat waktu tentunya ya. Oke, untuk kita langsung ke pembahasan saja ya. Untuk saya preview dulu sebentar. Winward Explorer.
Oke, ini saya contohkan peta yang sudah ada saja ya. Nah, intinya saya nanti minta seperti ini. Jadi yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah membuat digitasi ya. Digitasi itu seperti apa? Saya ingatkan kembali tentunya karena sudah saya pernah ajarkan, tidak perlu saya ulang ya. Jadi untuk digitasi itu kalian membuat peta tapi dia dengan cara seperti halnya menjiplak ya. Kalau bahasa mudahnya itu menjiplak. Nah, jadi kalian misalkan mau kecamatan Sidoarjo ini ya. Kita klik di sini, klik sampai muter sampai sini, sampai ketemu lagi, baru nanti klik 2 kali nanti akan jadi untuk eksekusi ataupun digitasi yang kita maksud seperti itu. Nah, yang saya harapkan nanti pada saat kalian mendigitasi untuk tugas hari ini tidak hanya mendigitasi saja. Nah, yang pertama adalah digitasi tentunya ya. Misalkan kalian ambil Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Ambarawa misalkan ya. Nah, kalian harus membuat dalam satu peta tersebut itu beberapa hal yang kita inginkan. Pertama tadi adalah digitasi. Kemudian untuk yang keduanya itu kalian tentunya masih ingat ya, untuk data spasial kita membuat jenis beberapa jenis yang harus kita buat di dalam peta tersebut ya. Ada titik, garis, dan poligon. Nah, di sini titik. Nah, ini seperti ini titik ya. Ini sudah saya ajarkan, sudah saya praktikan ya. Nah, kemudian setelah titik ada garis dan poligon. Nah, garis yang dimaksud itu adalah garis misalkan perbatasan ataupun di sini jalan utama, kemudian ada sungai. Nah, ini harus ada hal-hal yang itu ya. Maksudnya yang pertama adalah digitasi, yang kedua adalah titik, kemudian line, kemudian ada poligonnya. Nah, seperti itu ya. Semuanya harus ada unsur tersebut dalam pembuatan tugas ini ya. Oke, kemudian yang berikutnya apa? Nah, kemarin kita sudah bahas bagaimana sih cara membuat peta administrasi. Nah, seperti ini misalkan. Kemarin sudah saya buat ya untuk peta administrasi. Nah, mungkin diberikan seperti ini akan jauh lebih bagus. Nah, di sini ada pemerintahannya. Ini tidak kalau bisa jangan sama ya. Misalkan untuk membuat itu kan data raster yang saya berikan itu satu pulau ya, Jawa Tengah dan DIY. Jadi kalian bisa pilih masing-masing ya. Kalau kebetulan sama tidak apa-apa. Yang terpenting kalian membuat sendiri seperti itu. Nah, ini kalian membuat peta administrasi seperti ini, kotanya bebas, silahkan pilih masing-masing. Kemudian dengan catatan unsurnya adalah yang pertama kalian buat adalah misalkan kalian ambil satu kabupaten. Nah, katakan Kabupaten Semarang. Nah, setelah itu kalian buat sendiri untuk file SHP-nya ya, seperti yang sudah saya terangkan di awal pertemuan. Kalian mendigitasi terlebih dahulu. Misalkan Kabupaten Semarang, kalian digitasi semua per kecamatannya misalkan. Kemudian setelah menjadi untuk digitasi tersebut kan kita mendapatkan salinan ya, bisa seperti kita menjiplak tadi, salinan kota ataupun kabupaten itu yang kita maksud ya. Nah, jangan langsung keluar dulu, kita lihat setelah mendigitasi itu kita buat untuk mendata spasial tadi ya. Kita membuat titik, misalkan titik kecamatan, titik kabupatennya, kemudian titik kelurahan misalkan. Sini kan ada kelurahan ya, misalkan kasih titik. Nah, setelah itu kita buat line atau garis. Misalkan kita ambil jalan, sungai, perbatasannya. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu barulah kita buat yang poligonnya ya. Nah, setelah jadi baru kalian save dulu, simpan, kemudian
kalian buat peta administrasi dengan hasil kalian tersebut ya. Jangan menggunakan peta yang dari asli. Untuk peta administrasi tentunya sudah paham ya. Cara mendigitasi juga sudah saya praktekkan. Untuk membuat misalkan garis atau titik ataupun poligon itu sudah saya terangkan juga. Nah, setelah itu barulah kalian buat peta administrasinya, tergantung kabupaten atau kota yang kalian ambil ya. Seperti itu untuk tugas ini ya, tugas apa namanya? Seperti halnya mengulang dan membuat tugas hampir akhir ini ya. Jadi semuanya diimplementasikan dalam satu wadah nantinya. Kalau sudah mendigitasi kemudian membuat poligon line dan lain sebagainya, kalian save, kemudian kalian buat peta administrasi. Setelah jadi kalian save seperti itu ya. Jadi memang hasil dari pembuatan kalian sendiri untuk petanya ya. Walaupun saya izinkan untuk menjiplak ya. Kalau tidak jiplak takutnya nanti salah ya, salah menyalahi aturan. Karena peta itu memang seharusnya seperti ini. Kalau kalian buat jalannya ke sini, misalkan ke sini, nah itu kan menyalahi aturan karena untuk kota tersebut tidak ada jalan yang ke sini misalnya. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dipertanyakan ya. Jangan sungkan-sungkan, nanti takutnya malah nggak mudeng tapi nggak nanya kan repot. Seperti itu. Ya, intinya adalah apa yang sudah saya ajarkan itu diimplementasikan dalam satu ya, dalam satu wadah tadi, satu tugas. Kalian save mungkin file petanya SHP-nya itu di save sendiri, kemudian peta administrasinya juga di save sendiri. Mungkin seperti itu ya. Kalau memang nanti ada yang dipertanyakan ya monggo dipertanyakan. Jangan bingung-bingung, jangan sungkan ya. Karena takutnya tidak mudeng tambah jadi tidak mudeng sekali. Tugasnya cukup simpel ya, apa yang sudah saya ajarkan semua karena ya. Tapi nanti yang terpenting jadinya kapan tidak harus hari ini atau minggu ini. Yang terpenting pada saat UAS itu sudah dikumpulkan semuanya ya. Nah, yang tidak mengumpulkan nanti konsekuensinya nilai ya. Mohon maaf karena memang kewajibannya seperti itu. Kalau tidak memberikan ataupun membuat tugas tersebut berarti kalian tidak melakukan kewajiban. Ya saya dengan mohon maaf nanti ya nilainya ya. Paling enggak kalian usaha untuk membuatnya, hasilnya seperti apa. Yang terpenting adalah mengumpulkannya. Hasilnya itu tidak saya menuntut harus bagus dan lain sebagainya. Intinya adalah sesuai yang saya ajarkan tadi ya. Misalkan membuat line untuk jalan utama ya silahkan sesuaikan dengan peta yang kalian buat, karena tinggal kalian jiplak saja itu sudah jadi ya. Nanti seperti halnya peta yang asli. Nah, tapi dalam digitasi agar lebih benar-benar mirip peta yang asli itu harus jeli ya. Harus jeli, kemudian nanti agar benar-benar sesuai dengan peta aslinya ya. Mungkin diperbesar, misalkan pada saat membuat peta itu dibesar seperti ini sampai besar. Saat mau membuat jalan ya silakan, ataupun saat digitasi ya seperti ini ya. Di garis ini harus kalian titiknya sesuai nih. Kalau diperkecil seperti ini kan takutnya garis kesini langsung satu ya, tapi ternyata pada saat kita berbesar dia ada beloknya ke sini. Nah, kalau tidak terbesar mungkin dari sini langsung ke sini. Nah, itu untuk yang detailnya ya. Kalau memang mau hasil yang lebih bagus harus seperti itu.
pada saat kalian mendigitasi itu petanya kalian zoom ya, kalian zoom biar detail sampai seperti ini. Jadi kliknya di sini ceklik 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 itu kan ada belokan kita lihat. Kalau seperti ini, nah kita tidak lihat, kita mungkin langsung dari sini ke sini karena tidak terlalu di zoom seperti ini. Seperti itu ya. Begitu juga dengan saat kita membuat line ataupun jalan misalkan atau perbatasan sungai dan lain sebagainya. Kalau kita zoom kita tahu oh ternyata di sini ada agak sedikit belok misalkan. Nah kalau seperti ini kan mungkin, nah seperti ini itu kalian secara garis besar saja pada saat kita zoom dia akan belok mungkin, tidak belok seperti ini tapi dia akan lurus ke sini misalnya. Nah itu ya kalau memang mau hasil detail, ya silahkan, apa namanya, memang pengerjaannya lebih lama tapi hasilnya akan lebih bagus seperti itu. Oke, seperti itu saja ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan cukup mudah untuk tugas seperti ini ya. Saya rasa tidak perlu berhari-hari sebenarnya, tapi saya tidak menuntut harus dikumpulkan segera. Akan tetapi yang terpenting adalah pada saat UAS nanti sudah dikumpulkan seperti itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah di dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa dibuat untuk tugasnya, dan segera dikumpulkan bagi yang sudah jadi ya. Nanti saya buatkan folder di Classroom pengumpulan latihan-latihan tugas, pengumpulan latihan-latihan tugas seperti itu saja ya, ataupun gabungan. Nah, nanti ada folder yang terbaru berarti kalian kumpulkan di situ. Seperti itu saja, oke? Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mengerjakan, selamat beraktivitas. Terima kasih.